Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab 5 tentang raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak kelas 8 dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita dijadikan Allah ilmu barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Kita akan masuk pada pembahasan surat Al-A'la. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Apa sih gaya hidup materialistis itu? Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Apa saja materi? Uang, harta, benda, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Ini namanya materi. Ketika orang terlalu bergantung pada yang namanya materi, maka orang ini disebut materialistis. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Ini. Jadi, materialisme, ada materialistis, ada materialisme. Kalau materialistis adalah sebutan bagi orangnya, kalau materialisme adalah pandangan hidup yang dijadikan tujuan itu hanya kesenangan dirinya saja, kekayaan sebagai tujuan utama. Gak peduli halal haram, pokoknya duit akeh, pokoknya seneng. Nah, ini apa ini namanya? Ini zaman sekarang banget ini ya. Gaya hidup materialistis saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, hampir semua. Akibat gaya hidup seperti ini, banyak orang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Ini gara-gara ya ini hanya ingin, termasuk korupsi. Semua tujuannya hanya untuk ambisi duniawi saja. Padahal sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Humazah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yakni orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ngumpulno duit, ngumpulno harta benda, dihitung-hitung ae. Iki duitku karek piro rek? Duitku jek piro rek? Tambah piro tak kurang piro? Dihitung terus. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Rumangsane uang dan harta bendanya itu mampu menjadikan dia kekal abadi di dunia ini. Itu sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah
yang dinyalakan, yang membakar sampai ke ulu hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini Allah sudah mengingatkan kita 1442 tahun yang lalu. Bayangkan, sekarang ini hampir seluruh manusia seperti ini. Sekarang ngeremus saya Gusti Allah. Yang kedua, hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya saja. Iki yang penting happy dirinya sendiri. Ini termasuk orang yang terlalu ngegame online, terlalu sosial media. Pokoknya aku happy, gak ngurus liyane, pokoknya lali sembarang kalir, sholat ilang, belajar ilang, apalagi membantu orang tua hilang, nggak peduli sama sekali. Entah itu karena ngegamenya, karena sosmednya, atau karena dolin bersama teman-temannya. Itu semuanya sebenarnya adalah untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini namanya hedonis, tidak sekedar berupa harta benda. Hedonis itu, dan orang seperti itu adalah koncone setan, karena memubazirkan waktu yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah kepada dia, harta benda dan lain-lain. Dan orang mubazir itu koncone setan. Surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Jelas ya. Surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yakni kitab-kitab Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Maksudnya apa? Ketika gaya hidup materialistis dan hedonis tadi dilakukan, maka kita sebenarnya sudah meniru perilaku orang-orang kafir yang lebih mementingkan kehidupan dunia saja. Apakah tidak boleh, Pak, kita senang di dunia? Enggak apa-apa, harus kita senang di dunia. Tetapi kesenangan itu tidak melelehkan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tetap jalan, puasa tetap dilaksanakan, zakat dibayarkan, ya. Mencari ilmu tetap giat dan semangat. Itu. Beramal soleh, berbuat baik kepada diri, keluarga dan orang lain tetap harus dilakukan. Qad aflaha man tazakka ini. Kalau bisa seperti itu, maka sungguh beruntung kehidupan orang yang seperti itu. Di dunia bahagia, di akhirat terlebih lagi menjadi orang yang berbahagia, karena amaliyah sesuai syariat dan aturan agama tetap dilaksanakan. Begitu ya anak-anak. Anda senang, memang harus senang. Tidak boleh hidup di dunia ini bersedih,
tetap senang, tapi senangmu harus kau dasari atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Silakan dibuka buku tulis kalian dan dicatat ya poin-poin penting pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat melaksanakan tugas. Lanjutkan perjuangan kalian. Tetap semangat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.